Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit berdiskusi tentang salah satu permasalahan bangsa, yaitu tentang kemiskinan. Kalau kita melihat data, ada kurang lebih 9% atau mungkin 10% dari penduduk Indonesia itu yang berada di bawah garis kemiskinan. Barangkali kita berpikir bahwa data itu apakah memang sudah akurat ataukah sudah valid atau memang belum ya. Oke, anggap saja data itu kurang akurat. Katakanlah jumlah penduduk miskin di Indonesia itu ada lebih dari itu, barangkali sampai 15 atau katakanlah 20%. Artinya dari angka itu kita melihat bahwa sesungguhnya ada 80% lebih barangkali dari total populasi penduduk Indonesia itu yang hidupnya berada dalam kondisi yang berkecukupan minimal ya. Atau bahkan mungkin di antara mereka ada yang kaya atau mungkin bahkan kaya raya. Dari komposisi itu saya berpikir ya, mungkin sebuah angan-angan atau bahkan mungkin sekedar impian. Mungkinkah dari penduduk yang dalam kondisi berkecukupan atau bahkan kaya raya itu kemudian dikoordinasikan dengan baik sehingga mereka bisa turut membantu mengentaskan yang 20% penduduk atau 10% penduduk yang berada di garis kemiskinan itu atau di bawah garis kemiskinan itu untuk kemudian bisa terangkat kondisinya sehingga berada dalam kondisi yang lebih baik. Yang terpikir dalam benak saya itu sederhana saja. Andai kata setiap satu orang penduduk yang berkecukupan atau yang berkelebihan itu ditargetkan atau mempunyai target untuk membuat gerakan mengentaskan satu orang saja dari kemiskinan, barangkali ini akan sangat membantu pemerintah untuk mensukseskan program pengentaskan kemiskinan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan lagi ketika kita ingin menerapkan itu. Oke, kita awali dari sebuah konsep yang kalau saya menyebutnya one rich, one poor, artinya satu kaya, satu miskin. Prakteknya adalah harapannya setiap satu orang kaya itu bisa membantu mengentaskan satu orang dari kemiskinan, bagaimanapun caranya. Tentunya untuk bisa dilaksanakan dengan efektif ya, cara ini harus dibuat dengan melalui konsep dan teknis yang akurat, yang tepat ya. Antara lain yang pertama menurut saya adalah adanya data yang akurat yang harus disediakan oleh pemerintah tentunya tentang di mana atau one by one, name by name ya, siapa saja penduduk yang masuk dalam kategori miskin, kemudian bagaimana kondisinya, di mana lokasinya dan sebagainya. Itu kemudian data itu bisa di share mungkin melalui link atau website dan sebagainya yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya, sehingga masyarakat yang ingin berperan serta dalam program atau kegiatan atau apa yang tadi saya sebut sebagai konsep one rich one poor itu kemudian bisa mencari sendiri. Saya ingin berperan serta, ingin ikut membantu pemerintah. Saya cari, saya pilih
ini ya yang saya jadikan sasaran ya, target. Mungkin berdasarkan lokasi, bisa jadi yang dekat dengan domisilinya, atau mungkin bisa jadi juga bahkan yang masih ada hubungan kerabatan yang mungkin masuk dalam data tersebut. Untuk selanjutnya silakan kemudian ditangani dengan cara yang tentunya tidak perlu ditentukan. Andai kata ya, ini andai kata orang miskin itu cukup dikasih motivasi kemudian bisa bangkit dan menjadi berkecukupan hidupnya, ya silakan. Artinya kalau ternyata kok butuh modal dan sebagainya juga silakan. Nanti tinggal ada laporan tentang progres ya, perkembangannya dari waktu ke waktu. Oh ini si A ini yang kemudian kita pilih untuk proyek kita pengentaskan kemiskinan, kita tangani dari A sampai Z dan seterusnya. Itu perkembangannya seperti ini. Jadi seperti itu, sekedar sebuah contoh saja ya. Itu artinya memang sebetulnya ada banyak hal yang sekali lagi masih perlu didiskusikan. Artinya barangkali ada kendala terkait karakter dan sebagainya, kondisi latar belakang keuangan dan sebagainya, yang semuanya itu memang harus dipahami betul ya sebelum dijalankan treatmentnya. Jadi karena treatment yang tanpa pemahaman yang baik tentang kondisi seseorang yang barangkali kita targetkan tadi, tentu tidak akan berbuah maksimal. Saya kira itu sekedar bahan diskusi. Saya kira masih banyak hal yang perlu dibahas lagi, perlu didiskusikan lebih lanjut agar program ini atau konsep yang saya tawarkan ini bisa dilaksanakan dengan akurat, dengan optimal. Sementara itu silakan bagi yang ingin berkomentar, mungkin bertanya lebih lanjut, mungkin menyampaikan kendala-kendala yang mungkin muncul jika konsep ini kemudian dilaksanakan. Silakan menyampaikan komentarnya mungkin lewat channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.